few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is wrong. You're from my mind, I guess it goes that. Halo semua, perkenalkan aku Arina Hanifa, mahasiswa pendidikan matematika semester 4. Di sini aku akan menjelaskan metode LU dekomposisi atau dekomposisi LU dan bagaimana sih cara kerjanya dari metode ini. Nah, metode ini seperti yang kita tahu itu adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, kalau kita memiliki sistem persamaan linear, seperti halnya seperti ini contohnya, kita memiliki AX sama dengan C misalkan ya, di mana A-nya ini adalah matriks efisien, kemudian C-nya ini adalah vektor konstanta di sini, dan X ini adalah vektor yang tidak diketahui. Nah, justru ini akan kita cari solusinya si X ini agar memenuhi persamaan ini. Nah, dengan menggunakan dekomposisi LU ini kita akan mereduksi ya, mendekomposisikan matriks A ini ke dalam bentuk dua buah perkalian dari dua buah matriks, di mana perkalian matriks tersebut itu adalah matriks L dan matriks U. L ini sendiri adalah matriks segitiga bawah, kemudian U-nya ini adalah matriks segitiga atas ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ialah matriks koefisiennya itu sendiri ya. Jadi untuk metode dekomposisi LU ini matriks koefisien ini, matriks koefisien A ini harus merupakan matriks yang non singular ya. Non singular itu artinya matriks yang determinannya itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi non singular ini merupakan syarat cukup ya untuk matriks A ini gitu, matriks koefisien A ini, agar dia dapat difaktorkan atau kita bisa sebut didekomposisikan menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas ya. Oke. Bagaimana sih cara kerja matriks ini atau dekomposisi LU ini? Nah, cara kerjanya itu ketika kita mau menyelesaikan masalah AX sama dengan C di sini ya. AX sama dengan C itu, maka kalau tadi A-nya itu adalah matriks singular, itu dijamin dia bisa direduksi atau didekomposisikan menjadi matriks L dan matriks U. Di sini, nah kalau misalnya ini bisa diuraikan, maka posisi A ini akan ditempati oleh matriks perkalian matriks antara matriks L dan matriks U. Di sini ya L itu adalah matriks lower, kemudian matriks U itu adalah matriks upper. Nah, atau matriks segitiga atas dan segitiga bawah di sini sama dengan C. Kalau kita lihat dari persamaan ini kemudian kita kalikan dengan L inverse ya, L inverse, maka kita akan memperoleh matriks atau persamaan seperti ini. L inverse dikali L dikali U dikali X yang sama dengan L inverse dikali dengan C di situ ya. Nah, ingat bahwasannya perkalian antara L inverse dengan L itu adalah identitas ya. Perkalian matriks yang inverse dikalikan dengan matriks itu sendiri itu hasilnya adalah identitas. Nah, sehingga di sini kita memperoleh L inverse dikali L ini jadi identitas. Oke, di sini jadi identitas, terus identitas UX sama dengan L inverse dikali dengan C, dan kita juga tahu bahwasannya hasil dari perkalian matriks dengan identitas itu atau identitas itu dengan matriks, dia akan menjadi matriks itu sendiri ya. Jadi kalau ini I dikali dengan identitas dikali dengan segitiga atas, dia akan menghasilkan matriks segitiga atas ya. Yang mana kalau kita kalikan itu dengan X itu sama dengan L inverse dikali dengan C. Kalau kita misalkan nih L inverse dikali C ini adalah Z, ya katakanlah ini adalah Z ya, maka yang akan kita dapatkan adalah UX itu sama dengan Z. Yang ini ya, UX sama dengan Z. Nah, dari sini pula L inverse dikali sama C, kita juga memperoleh LZ sama dengan C ya. Kalau kita kalikan inverse,
kita kalikan L kedua ruasnya C itu. Nah, berarti yang ini L inverse dikali L inverse, kemudian yang ini LZ, jadi LZ sama dengan C di sini ya. Nah, terus LZ sama dengan C ini adalah persamaan pertama yang harus kita selesaikan. Untuk menyelesaikan persamaan yang kedua, UX sama dengan Z di sini ya. Karena Z-nya yang digunakan di sini di persamaan yang kedua. Nah, inilah cara kerja dari metode dekomposisi LU gitu, guys. Nah, perhatikan di sini bahwasannya kita punya LZ sama dengan C. Nah, bagian L ini adalah matriks segitiga bawah ya. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai Z, kita di sini bisa menggunakan substitusi maju ya. Yang mana metode substitusi maju ini kalau tidak salah sudah dibahas di materi tentang metode Gauss-Jordan. Nah, di sini kemudian yang untuk UX sama dengan Z ini kita bisa menggunakan substitusi mundur ya. Ini ya, kita bisa gunakan substitusi mundur, terus UX-nya sama dengan Z, sehingga nanti dari sini kalau menggunakan substitusi mundur, berarti nanti kita akan memperoleh nilai X-nya itu gitu, yang mana X ini adalah solusi dari sistem persamaan linear dari AX sama dengan C di sini gitu, guys. Oke, itu adalah cara kerja dari metode dekomposisi LU. Nah, kalau kita rangkum ya dari proses yang tadi, maka ketika kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear seperti AX sama dengan C, itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama itu kita adalah mendekomposisikan, terus tahap matriks A ini ke dalam bentuk matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Setelah kita mendapatkan matriks segitiga bawah dan segitiga atas, kemudian berikutnya adalah kita selesaikan persamaan L, Z sama dengan C di sini ya, yang dimana L-nya itu adalah L-nya itu adalah segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Kemudian di sini kita bisa menggunakan metode substitusi maju ya. Metode substitusi maju, terus untuk mendapatkan nilai Z di sini kita ya, untuk mendapatkan nilai Z, oke. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai Z, kita di sini Z-nya itu kita substitusikan, kita susun untuk persamaan UX sama dengan Z, di mana Z-nya udah dapat dari perhitungan sebelumnya ya. Kemudian dari situ si UX sama dengan Z ini kita bisa menggunakan metode substitusi mundur ya. Kita bisa gunakan substitusi mundur karena U-nya itu adalah matriks segitiga atas, jadi kita bisa gunakan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai X. Nah, dan X-nya itu sendiri adalah solusi dari sistem persamaan linear ini, sehingga kita sudah selesai nih mendapatkan solusi dengan 3 tahapan ini. Jadi nanti ada tuh pemrograman yang akan kita lakukan dari 3 tahapan ini gitu, guys. Pertama dekomposisi, terus yang kedua itu kita selesaikan bentuk matriks L, Z sama dengan C. Yang ketiga itu kita selesaikan UX-nya sama dengan Z untuk mencari nilai X. Nah, bagaimana ilustrasi untuk dekomposisi ini ya? Untuk dekomposisi itu sendiri, misalnya kita punya matriks A yang akan didekomposisikan ke dalam matriks L dan matriks U ini. Nah, perhatikan bahwa ini A sama dengan LU ini, perhatikan matriks U di sini, matriks segitiga atas ya. Nah, koefisien dari matriks segitiga atas ini ternyata itu kita peroleh dari eliminasi maju ya kan, itu yang operasi baris elementer. Nah, untuk mendapatkan matriks U ini, dan yang perlu kita ketahui untuk menyusun matriks L atau matriks segitiga bawah itu adalah di sini menggunakan multiplier ya, atau menggunakan pengali dalam menghasilkan matriks atau dalam proses eliminasi maju ini. Nah, contoh misalkan kita mau mengenolkan matriks A ini ya. Itu kalau mau mengenolkan yang ada di bawah diagonal utama di sini, untuk mengenolkannya ini tentu harus ada pengalinya ya kan. Pengalinya tuh siapa? Pengalinya nantinya ditempatkan di sini. L21 nanti elemen-elemen dari matriks lower atau matriks segitiga bawah ini itu merupakan matriks yang
elemen-elemennya disusun dari multiplier pada saat eliminasi maju di sini ya, pada proses eliminasi maju. Oke? Nah, nanti kita coba ilustrasikan untuk memberikan gambaran bagaimana sih cara kita menggunakan atau melakukan dekomposisi matriks A terhadap matriks L dan U ini gitu ya, guys ya. Begitupun sama juga sih untuk L31 itu diperoleh dari multiplier untuk mengnolkan elemen ini gitu guys. Dan L32 itu juga diperoleh dari multiplier pada saat proses eliminasi untuk mengnolkan elemen yang ada di sini gitu guys. Nah, yang perlu kita tahu juga bahwasannya matriks L ini kita susun atau kita set ya, bahwa diagonalnya elemen diagonalnya itu adalah satu di sini. Nah, satu gitu ya. Ada juga beberapa referensi menuliskannya itu satu-satunya tuh ada di sini yang di U, matriks U ini segitiga atas ya di sini. Boleh-boleh saja. Itu sebenarnya sama saja, cuman nanti proses multipliernya saja yang berbeda gitu guys ya. Nah, di sini kita akan menggunakan bentuk yang seperti ini aja dari satu referensi yang saya pelajari. Untuk referensi lain bisa dilihat di buku yang mendukung terhadap bentuk yang elemen diagonalnya itu di sini satu-satu gitu guys ya. Baik, kita coba ilustrasikan ya di sini bagaimana cara kita mendekomposisikan matriks A di sini. Nah, matriks A di sini katakan bentuknya seperti ini, di mana matriks A itu adalah 25, 5, 1, 6, 4, 8, 1, 1, 4, 4, 12 sama 1. Nah, kita gunakan proses eliminasi maju ya. Proses eliminasi Gauss-Jordan ya kalau nggak salah, atau yang disingkat dengan kalau dalam aljabar itu sering disebut operasi baris elementer. Nah, perhatikan bahwasannya untuk mengenolkan elementer yang ada di bawah diagonal utama, dalam hal ini adalah 25, kita menggunakan operasi seperti ini guys. Baris kedua dikurang dengan baris pertama dikalikan dengan pengalinya, yaitu adalah 64 dibagi 25 yang nanti hasilnya itu adalah 2,56. Nah, 2,56 di sini itu dari mana? Ini tuh dari berasal dari 64 kita bagi dengan 25. 64 itu siapa? 64 itu adalah elemen yang akan dieliminasikan. Kemudian ada 25 itu adalah baris pertama, artinya dia adalah diagonal utamanya. Elemen dari diagonal utama di kolom pertama ini ya, kalau jadi kita lihat saja di sini. Misalnya 54 dibagi 25 itu baris keduanya adalah 64, 8 kemudian 1. Nah, sekarang kita lihat yang ini 64 ya. Berarti nanti 64 jadinya baris kedua ini 64, kita tulis saja ya. Mungkin di sini adalah kita hitung dulu 64 ini dikurangi dengan baris pertamanya ialah 25 tadi dikalikan dengan berapa 2,6 ini hasil dari 64 dibagi 25 ya. Nah, di sini kan ini habis 64 sama 64 jadinya ini kalau kita kurangi berarti 0 ya hasilnya. Begitupun juga berikutnya yaitu baris keduanya elemennya 8 jadi dikurangi sama baris pertamanya 5 ya, baris pertamanya ini 5 kan. Berarti ini dikurangi 5 dikali dengan si 2,56 atau 64 dibagi 25 ini hasilnya itu min 4,8. Nah, itu juga berlaku untuk elemen seterusnya itu 1,56 ini. Nah, oke. Itu adalah metode eliminasi Gauss-Jordan atau mengenolkan bagian ini. Nah, sekarang kalau kita mau mengenolkan 144 yaitu menggunakan operasi baris ketiga dikurang dengan baris pertama terus dikalikan 5,76. Nah, 5,76-nya itu berasal dari 144 kita bagi 25. 144 adalah elemen yang akan dieliminasi dibagi dengan 25 yaitu elemen diagonal utama pada kolom pertamanya. Baik, mungkin tidak akan terlalu detail untuk menjelaskan operasi baris elementer karena itu sudah sering kita bahas di kelas atau dimanapun. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah multipliernya. Di sini ya pengalinya, pengali yang untuk mengenolkan ini itu adalah 2,56 untuk mengenolkan elemen yang ada di sini. Yang 144 itu adalah pengalinya yang ini, yang 144 dibagi 25.
Nah, inilah yang harus kita susun nantinya atau kita gunakan nantinya untuk menyusun matriks segitiga bawah gitu ya. Nah, untuk matriks segitiga atas itu sendiri ini sudah bisa kita lihat ya dari sini itu step-step awal, step kedua itu kita mau menolkan bagian ini. Ya, dari matriks yang sudah berubah, di sini kita akan menolkan yang ini min 16,8. Nah, min 16,8 ini kita kita dapatkan dari step pertama. Yang ini kemudian untuk mengenalkan elemen yang ini itu adalah min 16,8 multipliernya. Min 16,8 itu dibagi dengan min 4,8. Ini elemen diagonal utama pada kolom keduanya. Nah, nanti kita punya operasi baris elementernya adalah baris ketiga dikurangi dengan baris kedua dikali dengan multiplier itu sendiri. Jadi ini udah 0 gitu ya. Sehingga dari situ kita akan memperoleh matriks U. Nah, sekarang bagaimana untuk matriks L? Kalau kita perhatikan ya dari sini, tadi kita sebut bahwa ini adalah multipliernya dan kita akan gunakan di matriks untuk menyusun matriks segitiga bawah di sini ya. Tadi kita sudah susun adalah 111, kemudian L ini 32 ya. Perhatikan dari langkah atau tahap pertama eliminasi maju itu kita menggunakan matriks yang ini ya, bahwa pengali untuk mengenolkan L21 ini atau multipliernya itu adalah 4 dibagi dengan 25 ya. Jadi yang mau dienolin kemudian dibagi dengan 25 jadinya 2,56. Kemudian untuk L31 yang ada di posisi ini itu adalah 144 ya, yang multipliernya itu dibagi dengan 25 jadinya ya kan, jadi 5,76. Jadi L31 itu nanti dia tidak akan memperoleh dari matriks yang ini ya, karena pada saat kita akan melakukan pengenalan kedua 21 dengan L32 atau 64 dengan 144, matriks ini sudah berubah gitu ya. Matriks ini sudah berubah sehingga untuk mendapatkan nilai matriks L32 ini itu diperoleh dari matriks yang sudah berubah pada eliminasi maju di tahap pertama gitu guys. Jadi dia diambil dari bentuk yang ini ya, dari tahap yang berasal dari tahap kedua ya di sini. Tahap kedua untuk eliminasi maju itu tadi jadi min 4,8, min 16,68 ya. Min 16,68 lah, sehingga L32 itu kita hitung dari yang ini ya. A32 atau berapa? Min 16,8 dan dibagi dengan min 4,8 hasilnya itu adalah 35. Maka diperoleh dari 3,5. Maka diperoleh dari situ matriks L itu ialah matriks yang merupakan multiplier yang digunakan pada eliminasi maju atau eliminasi Gauss ya. Gauss itu seperti itu cara menyusun matriks L dan U ini. Nah, mungkin itu tadi LU dekomposisi metode atau metode dekomposisi LU yang sudah saya paparkan untuk materi aljabar linear ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.